Assalamualaikum, saya Sunaina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir, Angkatan 6, Kelompok 1, tahun 2021. Saya akan melakukan overview materi agenda 1, 2, dan 3, berupa nilai-nilai yang ditemukan serta contoh penerapannya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Yang pertama, materi agenda 1. Di materi agenda 1 terdapat 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Apa sih yang dipelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran yang dapat diambil dari sini yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham akan nilai-nilai dasar bela negara serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Di sini kita akan mempelajari pemahaman konsep akan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer. Dan sebagai ASN, kita harus menyadari pentingnya modal insani yang ditunjukkan melalui kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Pembelajaran yang dapat diambil dari sini yaitu memahami konsep perubahan lingkungan strategis, mengenal lebih banyak isu-isu strategis kontemporer, memahami cara atau teknik menganalisis isu. Yang ketiga yaitu konsep kesiagaan bela negara. Yang kita pelajari yaitu kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, dan rencana aksi bela negara, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pelajaran yang dapat diambil yaitu peserta Latsar dapat memahami kerangka bela negara dalam Latsar CPNS dan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan konsep kegiatan bela negara. Yang kedua, materi agenda 2. Di materi agenda 2 terdapat 5 nilai-nilai dasar ASN yang disingkat dengan ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu tanggung jawab, transparan, integritas, jujur, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Etika publik. Indikator nilai etika publik yaitu jujur, terbuka, tulus, sopan dan santun, menjaga informasi, hormat, bertanggung jawab, dan berlaku adil. Komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Anti korupsi. 9 indikator nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan disiplin. Yang ketiga, materi agenda 3. Di materi agenda 3 terdapat 3 fungsi pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN yang baik akan membentuk ASN yang profesional dan berintegritas, dan akan membentuk ASN yang akuntabel, bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Lalu membentuk ASN yang berhak mendapatkan bimbingan atau pelatihan dari atasan baik di dalam maupun di luar. Manajemen ASN kini menggunakan sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN terdiri dari 2 bagian, yaitu organisasi dan ASN itu sendiri. Di dalam sistem merit akan melakukan upaya menganalisa, mengevaluasi adanya pengembangan kompetensi.
adanya keterbukaan dalam perjalanan karir seorang ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Ini adalah gambaran image terhadap pelayanan publik Indonesia saat ini. Nah, ini adalah image pelayanan publik yang diharapkan Indonesia. Adanya pelayanan yang ramah, jelas, dan tidak berbelit-belit sehingga tidak menimbulkan penumpukan atau antrian yang panjang. Pelayanan publik akan optimal jika pemberi layanan bekerja dengan efektif dan efisien. Bersikap transparan dalam pemberian informasi agar penerima layanan mengerti dan tidak kebingungan. Tidak bersifat diskriminatif di dalam memberikan layanan. Bersifat akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Bersikap responsif terhadap apa yang terjadi di lingkungan tempat bekerja. Yang ketiga yaitu Wolf of Government. WOG akan berhasil jika adanya koordinasi sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk menciptakan tujuan. Kolaborasi, bekerjasama, interaksi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima manfaat. Sinergi merupakan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama. Di sini saya akan memaparkan contoh penerapan nilai-nilai dasar sebagai penyuluh kesehatan, yaitu membuat desain poster dan leaflet sebagai media sosialisasi tentang informasi-informasi kesehatan yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar aneka. Nilai-nilai dasar yang terkandung dari tahap-tahap kegiatan itu ialah: yang pertama, akuntabilitas, mencari referensi desain yang penuh tanggung jawab. Nasionalisme, bekerja sama dengan pemegang program promosi kesehatan untuk mencari referensi terkait. Yang ketiga, etika publik, yaitu berbicara dengan sopan santun saat meminta persetujuan kepada kepala puskesmas. Yang keempat, komitmen mutu dilakukan agar lebih efektif mencari referensi melalui internet secara kreatif. Yang kelima, penerapan nilai dasar anti korupsi dengan bekerja keras untuk mencari desain yang terbaik agar terlihat menarik. Kegiatan tersebut bisa menghasilkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena adanya koordinasi, kolaborasi, serta bersinergi antar pimpinan dengan pengelola program dan staf untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.